Yau arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka, ya, istirahatkanlah dirimu minat tadbiri, daripada mengatur urusanmu. Fama qama bihi ghairuka, adapun yang telah berdiri bihi terhadapnya, ghairuka yang selainmu, angka darimu, artinya sudah ada yang mengaturnya, la takum bihi anta li nafsika, maka janganlah engkau berdiri bihi terhadapnya, anta dirimu, li nafsika untuk dirimu, artinya kamu jangan ambil alih itu untuk dirimu. Oke. Wa dawa'u dzalika, nah adapun obatnya yang demikian itu, nah di sini solusi beliau mau kasih kepada kita terkait kalau sudah ada was-was tadbir di dalam diri kita ketika kita sudah asik-asik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia obatnya ini? Kasratud dzikri, yaitu memperbanyak berzikir, war riyadati, dan riyadah, melatih diri. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita dengan syarahan Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Kita sudah masuk kepada hikmah yang keempat, ya. Sebelum itu kita bacakan Fatihah dulu kepada musannif. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al hikmatur rabi'ah, hikmah yang keempat, ya. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka, ya, istirahatkanlah dirimu minat tadbiri, daripada mengatur urusanmu. Fama qama bihi ghairuka, adapun yang telah berdiri bihi terhadapnya, ghairuka yang selainmu, angka darimu, artinya sudah ada yang mengaturnya, la takum bihi anta li nafsika, maka janganlah engkau berdiri bihi terhadapnya, anta dirimu, li nafsika untuk dirimu, artinya kamu jangan ambil alih itu untuk dirimu. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata al-Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, arih nafsaka, ya, istirahatkanlah, damaikanlah nafsaka dirimu, ayyuhal murid, wahai seorang murid, minat tadbir, daripada mengatur, ya, mengurusi, ya, urusan, li amri dunyaka, untuk perkara-perkara duniamu, ya, mengurus perkara keduniaanmu. Wahwa, yaitu, ya, yang dimaksud dengan at-tadbir di sini adalah ayyuqaddira syakhsu fi nafsihi ahwalan yakunu 'alaiha ma taqtadihi syahwatuhu, ya. Ayyuqaddira asy-syakhsu, bahwasanya menentukan, memastikan seseorang fi nafsihi, pada dirinya, ahwalan, suatu ahwal, satu keadaan, ya, satu konsekuensi, yakunu 'alaiha, ya, yang adalah dia 'alaiha, ke atasnya, artinya dia akan betul-betul berada pada ahwal tersebut, pada keadaan tersebut, ma taqtadihi syahwatuhu, sesuai dengan apa yang dituntut oleh syahwatnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan at-tadbir adalah, ya, seseorang itu menentukan suatu keadaan, memastikan satu keadaan yang mana bahwasanya dia akan berada pada keadaan itu sesuai dengan tuntutan nafsunya atau syahwatnya, keinginannya. Misalnya dia menentukan bahwa kalau dia berdagang, misalnya, ya, dia tentukan kalau dia berdagang maka dia akan kaya. Nah, kaya ini merupakan ahwal yang dia sudah tentukan, ya.
Artinya ketika dia berdagang sudah pasti dia kaya. Nah, itu yang disebut dengan tadbir. Ya, ditentukan seperti itu. Nah, wa yudabbiru laha ma yaliku biha min ahwalin wa amalin. Ya. Kemudian dia aturlah, dia susunlah untuknya, untuk ahwal tersebut, ya. Ma yaliku biha, apa yang layak dengan keadaan itu, dengan ahwal tersebut, ya, sesuai dengan tuntutan ahwal itu. Misalnya ahwal itu kaya, maka tuntutannya adalah berdagang, bekerja, berusaha dan semacamnya. Kalau ahwal itu misalnya agar supaya dicintai oleh seseorang, maka tadbir ma yaliku biha, ya tentunya misalnya dia mendekati orang tersebut, ya, menyayangi orang tersebut agar berharap juga dia disayangi. Nah, ini yang dimaksud dengan wa yudabbiru laha, dia mengatur laha untuknya, untuk ahwal tersebut, ma yaliku biha, apa yang layak, yang sesuai dengan ahwal tersebut, min ahwalin, berupa keadaan-keadaan, ya, seperti keadaan berdagang, keadaan mencari uang, bekerja, wa amalin, dan pekerjaan-pekerjaan. Nah, wa yahtammu li ajli dzalika, dan dia, ya, memusatkan perhatian, yahtammu, ya, memusatkan perhatian, fokus sekali li ajli dzalika, karena yang demikian itu. Jadi seluruh pikirannya itu diarahkan ke sana, tertuju di sana. Nah, di sini poin yang tidak baiknya, ya. Nah, itu yang disebut dengan tadbir. Sekali lagi, ada suatu keadaan yang dia tentukan bahwa dia akan sampai ke keadaan itu, dia akan berada di keadaan tersebut sesuai dengan dorongan keinginannya, hawa nafsunya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar supaya sampai pada keadaan atau hal tersebut, maka dia aturlah, dia pikir-pikirlah, dia susunlah rencana, ya, atau keadaan-keadaan yang sehubungan dengan itu, yang bisa menyampaikan ke situ, baik itu ahwal ataukah itu amal, ya. Wahada ta'abun, kata beliau, ini merupakan kecapean azimun yang sangat besar, ista'jalahu li nafsihi, yang ia segerakan untuk dirinya. Ini capek sebenarnya, yang sengaja diada-adakan untuk diri kita. Wala'alla aksaru ma yuqaddirhu la yaqa, dan bisa saja kebanyakan apa yang dia sudah pastikan, yang sudah tentukan seperti itu tidak terjadi. Itu kebanyakannya memang seperti itu. Ingin begini, kemudian berusaha untuk sampai ke situ, ternyata tidak sampai. Rata-rata kebanyakan yang seperti itu. Jadi cita-cita itu tidak tercapai. Nah, ya, fayaqibu dhannuhu, maka ya sia-sialah prasangkanya itu, dugaannya itu, ya, kecewalah anggapannya itu. Wa fi ta'birhi, ya, nah, dalam takbirnya Al-Imam Ibnu Athaillah bi arih, dengan kata arih. Jadi dalam gambaran atau dalam ucapan beliau yang menggunakan bahasa arih di sini, ya, isyaratun ilal matlub, ini merupakan satu isyarat kepada apa yang diinginkan, tarakahu lil muridi, yang harus ditinggalkan oleh seorang murid. Arih nafsaka, ya, istirahatkanlah dirimu, artinya tinggalkan apa yang kamu cari itu, ya, apa yang kamu inginkan. Wa huwa ma fihi ta'abun wa mu'anatun, yaitu apa yang ada padanya itu kecapean, ya, wa mu'anatun, dan pergelutan. Jadi sesuatu yang membuat kita capek, ta'ab yang luar biasa, yang karena bergelut di situ, itu tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Nah, amma tadbiru umuri ma'asyihi, nah, adapun mengatur, mengurus, ya, perkara-perkara kehidupannya, ya, ala wajhi sahlin, dengan cara yang mudah, ya, tidak ribet seperti di atas tadi, yasta'inu bihi ala matlubihi, yang ia bisa jadikan sebagai penolong, bihi, sebabnya, ala matlubi, ke atas tujuannya, ya, fala ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa. Jadi ketika orang itu mentadbir perkara kehidupan dunianya, ya, nafkah misalnya seperti itu yang wajib dia adakan, nah, ala wajhi sahlin, dengan cara, ya, mentadbir dengan cara yang mudah. Dalam arti yang mudah di sini itu tidak kemudian menjadi ihtimamnya, menjadi fokus intinya, fokus totalnya di situ, tidak seperti itu. Nah, ini maksudnya sahlin, ya, dengan itu, ya, pengurusan itu, rencana-rencana itu, nah, itu yang akan mendukung dia untuk mencapai apa yang dia inginkan, nah, untuk mendapatkan nafkah kemudian yang wajib ia berikan kepada yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini tidak jadi masalah yang seperti ini, karena di situ tidak ada ta'ab yang berlebihan, ya.
Walidha, oleh karena itulah warodah, ya, ada suatu riwayat atau ungkapan yang warid, at-tadbiru nisful ma'isad. Ya, adapun tadbir itu adalah separuh daripada kehidupan ma'isah, ya, kehidupan keduniaan, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada ungkapan yang seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan tadbir ini, ya, di dalam ungkapan ini adalah yang seperti ini, yang mentadbir perkara-perkara ma'ash, kehidupan yang nafkah wajib kita dengan cara yang mudah, dengan rencana-rencana yang kemudian tidak sampai membuat fokus kita terbengkalai dari ibadah kita, kurang lebih seperti itu. Nah, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Nah, fama qama bihi, adapun yang telah berdiri terhadapnya yang selain engkau, dalam artian Allah Subhanahu wa taala, angka dari dirimu, artinya mewakili dirimu, la takum bihi li nafsika, maka jangan engkau berdiri bihi terhadapnya li nafsika, untuk dirimu. Jangan kamu kemudian mengambil urusan itu ketika sudah ada yang menanganinya. Yakni artinya, nah di sini beliau mau jelaskan, annal amra mafrugum minhu, bahwasanya perkaranya itu telah dipasrahkan darinya, ya, telah diserahkan, ya. Artinya sesuatu yang memang sudah ada yang mengaturnya, ya, kita tidak perlu tangani lagi. Karena qad qama bihi ghairuka, yaitu telah berdiri terhadapnya yang selain engkau. Siapa dia? Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu Allah sudah tentukan. Wa ma qama bihi ghairuka, dan adapun sesuatu yang telah berdiri terhadapnya yang selainmu, la fa'idata fi qiyamika bihi, maka tidak ada gunanya fi qiyamika, pada berdirimu, ya, dalam mengaturnya terhadapnya. Nah, kamu tidak ada gunanya lagi untuk mengatur itu, mengurus itu, karena sudah ada yang mengurusnya. Fayakunu qiyamuka bihi fudulan, maka adalah, ya, berdirimu terhadapnya itu merupakan suatu fudul saja, suatu kelebihan saja, ya, suatu yang berlebihan. La yang bagi ayat labbasa bihi dawul uqul, la yang bagi, yang tidak layak, ayat labbasa, untuk, ya, terjun terhadapnya, dawul ukul, orang yang mempunyai akal, ya, untuk bergelut orang yang berakal di situ, itu tidak layak, karena itu sudah ada yang menanganinya. Oke. Wa aidan, nah, dan juga plus juga kata beliau, pihi padanya, ya, artinya ketika kita juga iltibas di situ, terjun juga, tarkul ubudiyah, itu menjadi tertinggallah, ya, al ubudiyah, penyembahan itu, wa mudaddatun li ahkamir rububiyah, dan merupakan perlawanan terhadap hukum-hukum ketuhanan rububiyah, wa munaza'atul qadar, dan juga termasuk melawan takdir. Nah, itu tidak baiknya, ya, ketika kita kemudian ihtimam di pekerjaan itu, fokus kita di situ, melakukan itu. Nah, ini sebenarnya kemudian akan membuat ibadah kita akan terganggu. Lagi pula itu kemudian membuat kita itu melawan hukum-hukum ketuhanan dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Wa innama khatabal muridu bidzalika, ya, dan sesungguhnya khatabal murida bidzalika, ya, Al-Imam Ibnu Athaillah, ya, mengkhitab, ya, mengarahkan al-murid, ya, seorang murid dengan ungkapannya yang di atas seperti ini, li'annahu, karena sesungguhnya dia idza tawajjaha li hadratir rabbi, jika dia sudah mengarah ke hadirat Tuhannya, wasta'ala bi auradit thariq, dan dia sudah menyala-nyala dengan wirid-wiridnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang dia pelajari dalam misalnya tarekat, misalnya ada wirid-wirid tertentu yang sudah dia amalkan, ya, dan dia bersemangat dalam mengamalkan itu, ista'ala, dia sudah mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan tersebut. Wa amalihi, dan juga amaliyah thariq, ya, jalan menuju Allah. Ta'attalat alaihi asbabu ma'asyihi, maka, ya, akan kosonglah, akan terbengkalailah alaihi, ke atasnya, asbabu ma'asyihi, ya, sebab-sebab kehidupannya, kehidupan dunianya, fil ghalibi, pada umumnya. Jadi orang itu, seorang murid itu, ketika dia sudah mengarah kepada Tuhannya dengan pengamalan-pengamalan yang dia lakukan di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, entah itu wirid atau amalan-amalan yang lain, biasanya, ya, golibnya, ya, akan terbengkalailah kehidupan dunianya. Nah, payatihi syaitan, ya,
maka datanglah kepada dia syaitan yuwaswisulahu, dan membisik-bisikkan kepada dia, mengganggu dia. Wa yusiru yudabbiru lahu fi nafsihi umuran la yaqa'u aksaruha. Wa yusiru wa yasiru, dan jadilah si iblis ini, si setan ini, yudabbiru lahu, itu mengatur kepada dia, artinya menggoda dia dengan membisik-bisikkan rencana-rencana, tadbir-tadbir, pengaturan-pengaturan pinapsi pada dirinya. Umuran, yaitu perkara-perkara. Nah, ini yang diatur, perkara-perkara atau urusan-urusan la yaqa'u aksaruha, yang tidak terjadi kebanyakannya, artinya sia-sia saja. Jadi digoda oleh iblis, orang-orang yang seperti ini, dengan cara iblis itu membisikkan kepada dia at-tadbir, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ternyata itu tidak terjadi. Hasil akhir tidak seperti yang diharapkan. Wadzalika, dan yang demikian itu, yusgiluhu amma huwa bisodadihi, itu akan menyibukkan dia, si murid ini, amma huwa, dari apa yang ia bisodadihi, sedang fokus padanya. Apa dia? At-tawajjuh ila hadratir rabb, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarji'u amma huwa mutawajjihul lahu, akhirnya dia pun kembali dari apa yang ia sedang mengarah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali, dia tinggalkan misalnya, kemudian dia mencari nafkah, tidak mau lagi mendekatkan diri kepada Allah. Taruhlah kalau itu berbicara tentang masalah keduniaan, masalah nafkah, ya. Wa dawa'u dzalika, nah adapun obatnya yang demikian itu, nah di sini solusi beliau mau kasih kepada kita terkait kalau sudah ada was-was tadbir di dalam diri kita ketika kita sudah asik-asik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia obatnya ini? Kasratud dzikri, yaitu memperbanyak berzikir, warriyadati, dan riyadah, melatih diri, hatta yarji anhu syaitan, agar supaya kembali darinya setan itu, artinya pulang, tidak berhasil menggoda dia, meninggalkan dia. Wa tahsulu lahu ar-rahatu bin ta'abit tadbir, dan akan hasillah lahu baginya, akan adalah, terjadilah bagi dirinya ar-rahatu, perasaan damai, rehat, ya, tentram, min ta'abit tadbir, dari capeknya yang namanya at-tadbir, mengurus urusan ketika sudah ada yang mengurusnya. Oke, sampai situ saja dulu. Itu hikmah yang keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.